Bab 997. Kamu mati, atau aku mati. Ekspresi orang-orang Partai Qingdao sedikit berubah. Jangan-jangan warrior yang ingin mempertahankan Andre Zhu di sini. Andre Zhu sedikit menyipitkan matanya. Dia menoleh ke arah warrior yang dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu yakin ingin mempertahankan Kua dan murid Partai Qingdao kami di sini?" Warrior yang tertawa kecil dan berkata, "Aku, warrior yang akan membalas budi pada orang yang baik padaku, dan juga akan membalas dendam pada orang yang punya dendam denganku. Leluhur pendiri Partai Qingdao baik kepadaku, selama orang Partai Qingdao tidak mengambil inisiatif untuk menyakitiku, aku pun tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap orang-orang dari Partai Qingdao. Oleh karena itu, di sini, selain kamu, para murid Partai Qingdao lainnya dapat pergi kapan saja. Apakah kamu yakin bisa menahanku?" Andre Zhu menatap warrior yang bam. Jubah di belakang warrior yang tiba-tiba terbuka, dan sepasang sayap pedang muncul di belakang warrior yang. Pedang Huang Quan di tangan warrior yang menunjuk langsung ke Andre Zhu. Dia berkata, "Apakah kamu ingin coba?" Begitu suara warrior yang berakhir, Qiana dan pupet pendekar suci, Yichao Li, langsung bergerak dan memblokir sisi kiri dan kanan Andre Zhu. Andre Zhu perlahan mengepalkan tangannya erat, matanya memancarkan niat membunuh dan cahaya dingin. Warrior yang. Pada saat ini, Purnama Fu tiba-tiba berkata, "Aku tahu kamu tidak takut dengan Partai Qingdao, tetapi apakah kamu benar-benar ingin Partai Qingdao juga menjadi musuh perguruan Lautan Awan? Apakah perguruan Lautan Awan saat ini benar-benar bisa menahan pembalasan gila dari Partai Qingdao? Bahkan jika aku menyerah, kalian juga tidak akan menyerah, kan?" Warrior yang memandang Purnama Fu. "Kamu membunuh pemulung, kami tidak mungkin menyerah." Purnama Fu menatap lurus ke arah warrior yang dan berkata, "Tetapi, bahkan jika kami ingin membalas dendam, kami hanya akan menargetkanmu, bukan perguruan Lautan Awan dan perkumpulan pedang kuno. Dan jika kamu membunuh tetua Andre Zhu, percayalah, Partai Qingdao akan segera beralih ke sisi pegunungan Serigala Langit. Saat itu, perguruan Lautan Awan dan perkumpulan pedang kuno akan jatuh ke situasi buntu." Warrior yang terdiam. Pada saat ini, Grace Yu berjalan ke sisi warrior yang dan berkata, "Meskipun aku juga ingin Andre Zhu mati, tetapi saat ini, jika kita membunuhnya, Partai Qingdao tidak akan menyerah dengan cara apapun. Baik itu perguruan Lautan Awan kita atau perkumpulan pedang kuno, keduanya sama-sama tidak mampu menahan pembalasan dari Partai Qingdao saat ini. Kalau tidak membunuhnya, masih ada ruang untuk berbalik antara perguruan Lautan Awan dan Partai Qingdao. Jika bunuh dia, kalaupun Partai Qingdao tidak ingin menjadi musuh perguruan Lautan Awan, mereka juga harus mengambil tindakan pada kita." Rasia Lu juga berkata, "Jika membiarkanmu melepaskan dia pergi, aku tahu kamu pasti akan tidak senang di hatimu, tetapi anggap saja demi perguruan Lautan Awan dan orang-orang kota Yunhai, lepaskan mereka pergi saja, oke?" Setelah keheningan yang lama, warrior yang melirik kerumunan di kota Yunhai di bawah, lalu mengangkat bahu, memandang Andre Zhu, dan berkata, "Sudahlah, sekarang kamu bisa pergi." Mendengar itu, Purnama Fu serta orang-orang Partai Qingdao lainnya menghela napas lega. Warrior yang sini memiliki 2 pendekar suci. Jika ingin mempertahankan Andre Zhu, itu kemungkinannya sangat tinggi. Yang terpenting adalah jika warrior yang benar-benar melakukan itu, tidak diragukan lagi akan membuat Partai Qingdao menjadi musuh dari perguruan Lautan Awan dan perkumpulan pedang kuno. Ketika itu terjadi, baik bagi Partai Qingdao maupun perguruan Lautan Awan, itu pasti bukan hal yang baik. Untungnya,
warrior yang tidak bertindak sesuka hati kali ini. Andre Zhu menatap dingin pada warrior yang, Grace Yu dan Rasia Lu, dan berkata, kalian ingat, semua yang terjadi hari ini akan dibalas dengan ratusan lipat olehku di masa depan. Mendengar apa yang Andre Zhu katakan, wajah Purnama Fu memucat, dan dia berkata, mampus. Kalau begitu sebaiknya kamu jangan pergi. Suara warrior yang tiba-tiba terdengar di tempat, dan kemudian, sebuah cahaya pedang menembus langit dan menembak ke arah Andre Zhu itu. Cepat, cepat sampai ekstrim. Kecuali Qiana dan Andre Zhu, tidak ada seorang pun dan siluman monster di tempat yang bisa melihat lintasan cahaya pedang ini. Saat warrior yang mengambil tindakan, ekspresi Andre Zhu berubah drastis. Dia tidak menyangka warrior yang ini akan berubah pikiran dan langsung bertindak. Karena tidak berani sembrono, Andre Zhu menjulurkan tangan kanannya ke depan, lalu ruang di depannya langsung mengembun satu demi satu lapisan, membentuk sebuah penghalang ruang yang tebal dalam sekejap. Boom! Warrior yang memegang pedang Huang Quan di tangannya dan menusuk langsung pada penghalang ruang itu. Seluruh penghalang ruang bergetar hebat. Saat berikutnya, pedang Huang Quan di tangan warrior yang berputar mendadak. Boom! Diikuti sebuah suara keras, penghalang ruang pecah berkeping-keping, dan cahaya pedang menebas ke arah Andre Zhu dengan kejam. Kelopak mata Andre Zhu berkedut, pergelangan tangannya bergerak, lalu sebuah tombak perak yang setebal lengan muncul di tangannya. Dengan memegang tombak perak, Andre Zhu berteriak keras, lalu bergegas maju dan menusuk di ujung pedang warrior yang. Bam! Dengan sebuah suara ledakan, sebuah gelombang udara tiba-tiba menyebar dari ujung pedang dan ujung tombak. Pada saat ini, ruang langit tiba-tiba retak, dan serangkaian celah ruang hampa penuh di seluruh langit, yang terlihat sangat menakutkan. Jiwa pedang alam ketiadaan warrior yang terus-menerus menyembur dari tubuhnya untuk menekan ke Andre Zhu, sementara Andre Zhu menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk melawan jiwa pedang alam ketiadaan warrior yang, untuk beberapa saat, keduanya membeku di tempat. Pedang terus mengeluarkan suara tajam, sementara tombak panjang terus bergetar. Di sekitar mereka berdua, ruang tidak dapat menahan kekuatan kuat yang dihasilkan oleh mereka berdua lagi, dan runtuh secara langsung, tetapi segera ruang itu diperbaiki oleh konsep alam semesta, tetapi setelah baru saja diperbaiki, ruang terguncang hingga hancur lagi. Di bawah, Grace Yu memandang ke samping Qiana, yang menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, jika aku bertindak saat ini, aku akan memasuki kehampaan dengan Andre Zhu itu, dan warrior yang, dia masih tidak bisa memasuki kehampaan. Jangan khawatir, jika warrior yang tidak dapat bertahan, aku akan mengambil tindakan. Grace Yu mengangguk sedikit, lalu menatap ke langit. Di langit, setelah warrior yang dan Andre Zhu membeku untuk sementara waktu, semua orang dengan terkejut menemukan bahwa tombak panjang di tangan Andre Zhu ternyata sedang perlahan-lahan menekuk. Pada saat ini, Andre Zhu yang sebagai pendekar suci jatuh ke situasi yang dirugikan. Pada saat inilah, pedang Huang Quan di tangan warrior yang tiba-tiba dibelokkan sedikit, berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke dada Andre Zhu. Dan pada saat yang sama, tombak panjang di tangan Andre Zhu juga menusuk di dada warrior yang. Bam! Bam! Diikuti dua suara keras, warrior yang dipukul mundur oleh tombak panjang dan mundur 40-an meter, sementara Andre Zhu mundur hanya puluhan meter jauhnya. Tetapi Andre Zhu terdapat sebuah lubang darah di dadanya, sementara tombak perak Andre Zhu itu bahkan tidak meninggalkan jejak di dada warrior yang. Alasan terjadinya ini tentu saja karena armor pedang. Alasan warrior yang berani menukar luka dengan luka juga karena dia telah mengenakan armor pedang.
Fakta membuktikan bahwa dengan adanya armor pedang, dia tidak membutuhkan pertahanan sama sekali. Jika tidak ada armor pedang, warrior yang tentu tidak akan berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan pukulan dengan segenap kekuatan dari Master Pendekar Suci. Meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, namun tidak cukup kuat sampai bisa mengabaikan Master Pendekar Suci. Namun dengan adanya armor pedang, lain halnya, ditambah armor pedang dengan jiwa pedang alam ketiadaan, bahkan Pendekar Suci pun sulit untuk menggoyahkannya. Warrior yang mengangkat mulutnya sedikit, dengan adanya peralatan yang diberi oleh perkumpulan pedang kuno ini, dia sepenuhnya mampu melawan Pendekar Suci dengan sendirian. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar, benda yang dia kenakan adalah hal terbaik dari perkumpulan pedang kuno. Jangankan dikenakan di tubuhnya, bahkan jika benda-benda ini dikenakan pada manusia biasa itu mungkin bisa bersaing dengan Master Alam Kaisar sebanyak beberapa pukulan juga. Ekspresi Andre Zhu saat ini sangat jelek dan mengerikan. Di depan begitu banyak orang, dia bisa-bisanya terluka oleh seekor semut setengah suci. Malu, benar-benar malu. Mati kamu. Andre Zhu berteriak, tubuhnya bergerak dan melintas ke langit. Dan di udara, Andre Zhu menjulur ke depan dengan tangan kanannya, dan dalam sekejap, semua energi spiritual dalam jarak puluhan ribu mil melonjak ke arahnya, dan akhirnya semuanya masuk ke tubuhnya. Di udara, Andre Zhu perlahan mengangkat tangannya, dan awan di atas kepalanya langsung bergerak. Dalam beberapa saat, awan itu perlahan terpisah ke kedua sisi. Kemudian, sebuah telapak tangan raksasa terbang dari langit berbintang, memancarkan aura kuno dari tahun ke tahun. Tekanan besar di telapak tangan raksasa itu bahkan 3 poin lebih kuat dari kekuatan langit dan bumi. Melihat adegan ini, semua orang di tempat sangat terkejut. Dulunya, para pendekar suci selalu memasuki kehampaan untuk bertarung, oleh karena itu, selain pendekar suci, hanya sedikit orang yang pernah melihat kekuatan pendekar suci yang sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa pendekar suci sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat pendekar suci. Sekarang, semua orang melihatnya. Tidak ada keraguan bahwa ketika telapak tangan ini jatuh, seluruh kota Yunhai dan pegunungan Serigala Langit akan berubah menjadi bubuk. Dia tidak takut melanggar peraturan dunia spiritual dan dikejar oleh semua master pendekar suci. Di samping Qiana, Grace Yu bertanya. Pada saat ini, pukulan Andre Zhu ini sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Qiana menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, lawannya bukan pendekar suci. Karena bukan pendekar suci, dia secara alami tidak perlu mematuhi apa yang disebut peraturan. Apalagi, kecuali itu adalah dua pendekar suci yang menjadi gila dan dengan kejam menghancurkan dunia. Jika tidak, jarang ada monster tua pendekar suci yang akan keluar untuk campur tangan. Dipahami. Grace Yu sedikit mengangguk, dan kemudian menatap warrior yang di kejauhan, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Bisakah warrior yang menghentikan pukulan ini? Akankah warrior yang menjadi orang pertama di Qingzu yang membunuh pendekar suci dengan kekuatan setengah suci? Ini bukan hanya pikiran Grace Yu, tetapi juga pikiran semua orang dan siluman monster di tempat. Melihat Andre Zhu itu yang berada di langit, warrior yang sedikit menyipitkan matanya, dengan ekspresi serius di matanya. Dia pernah membunuh seorang pendekar suci, tetapi itu dalam kondisi serangan diam-diam. Pada saat itu, kekuatan Ical Li sama sekali tidak benar-benar dikerahkan. Dan sekarang, dia sedang berhadapan dengan seorang master pendekar suci, seorang master pendekar suci yang mengerahkan kekuatan sejatinya.
Warrior yang perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan melihat pedang Huang Quan di tangannya. Untuk sesaat hening, pedang Huang Quan di tangannya tiba-tiba membuat suara pedang terdengar, dan seluruh tanah tiba-tiba menyembur keluar energi kuning yang tak terhitung jumlahnya menuju Warrior Yang, dan saat semua energi kuning itu terus mengalir ke dalam tubuh, aura dan kekuatan pedang yang berasal dari tubuh Warrior Yang langsung melesat ke langit, melawan telapak tangan raksasa Andre Zhu. Ketika dua aura bertemu di udara, seluruh langit tiba-tiba terdistorsi, seolah-olah langit akan runtuh dan tanah akan terbelah. Warrior Yang, biarkan aku melihat hari ini, betapa gilanya dirimu. Di langit, suara Andre Zhu terdengar seperti guntur, dan kemudian telapak tangan raksasa itu jatuh dari langit. Hari ini, hanya bisa kamu atau aku yang mati. Warrior yang meraung, suara pedang terdengar, dan warrior yang berubah menjadi sinar cahaya, menembus kehampaan, dan menembak ke arah tangan raksasa di langit. Bersambung.